Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1191 Membunuh Dewa Kaisar. Ekspresi Kaisar berubah drastis. Dia tidak menyangka Lu Ming akan tiba-tiba menyerangnya pada kesempatan seperti itu. Karena terkejut, konsepsi artistik spasial bergerak, dia menggunakan Shunpo, dan mundur dengan gila-gilaan. Tapi telapak tangan Lu Ming menembus ruang, dan kekuatan mengerikan mengalir menuju Dewa Kaisar dengan gila-gilaan. Blokir. Dewa Kaisar terkejut dan meraung di dalam hatinya. Dia melepaskan seluruh kekuatannya untuk melawan, sekaligus memaksimalkan konsepsi artistik spasial. Ledakan. Kekuatan mengerikan menyembur keluar, dan tubuh Dewa Kaisar terbang ribuan meter dengan liar, muntah darah, dan wajahnya menjadi pucat. Bunuh. Lu Ming melangkah maju dan terus membunuh Dewa Kaisar. Lu Ming. Raungan panjang terdengar antara langit dan bumi, cahaya keemasan yang menyilaukan mekar, dan energi pedang yang mengejutkan muncul dari ketinggian di langit dan menebas ke arah Lu Ming. Itu adalah Kaisar Yi. Para kaisar berkumpul hari ini, dan dia secara alami hadir. Namun, Lu Ming tiba-tiba melancarkan serangan terhadap Dewa Kaisar, yang di luar dugaannya. Pada saat ini, dia adalah pembunuh dan ingin membunuh Lu Ming. Di, mengapa kamu ikut campur dalam urusan generasi muda? Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Aura iblis melonjak ke langit, dan cahaya iblis yang luas mengalahkan aura pedang Di, dan aura pedang Xie Luan. Sosok muncul di depan Di. Xie Luan, keluar dari sini. Di berteriak dan pergi untuk membunuh Xie Luan. Sebagai seorang junior, apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati seniormu? Xie Luan tersenyum ringan dan bertarung dengan Di. Sosok Lu Ming tidak berhenti sama sekali, menggunakan kecepatan ekstrim untuk segera mendekati Dewa Kaisar. Dewa Kaisar berlarian di sekitar ruangan seperti orang gila, mencoba melarikan diri. Tutup rapat. Suara acuh tak acuh keluar dari mulut Lu Ming, dan dia menggunakan 9 segel gerbang ilahi. 2 pintu tersegel terkondensasi dari sisi kiri dan kanan Dewa Kaisar, memancarkan ribuan sinar cahaya, dan menekan Dewa Kaisar. Kaisar Shen tiba-tiba merasa ruang di sekitarnya seperti rawa, membuatnya sulit bergerak. Ruang angkasa sedang kacau. Mata Kaisar Dewa memerah, dan dia berteriak dengan gila-gilaan, terpaksa melakukan mutilasi diri dalam upaya melarikan diri dari belakang. Namun yang membuatnya putus asa, pada saat ini, sebuah pintu tertutup juga muncul dari belakang, menyelimutinya di dalam. 3 pintu tersegel setelah periode latihan ini, Lu Ming juga membuat terobosan dalam 9 pintu tersegel Shenmen dan mampu memadatkan 3 pintu tersegel. Tidak. Kaisar Dewa berteriak ngeri, dia tidak bisa melarikan diri. Lu Ming berjalan dan meninju dantian Dewa Kaisar, kekuatan mengerikan mengalir deras, menembus dantian Dewa Kaisar, menyebabkan Dewa Kaisar muntah darah. Berhenti. Suara marah Kaisar datang dari atas. Berhenti? Haha, Di, ketika kamu pergi untuk membunuhku, kenapa kamu tidak berhenti? Lu Ming tertawa, telapak tangannya seperti pisau, dan dia menebas, memotong kepala Dewa Kaisar, memotong Dewa Kaisar setengah. Kaisar Dewa, sang jenius yang berdiri di puncak generasi muda di Baren Timur dan menempati peringkat pertama dalam daftar 1000 kebanggaan Tandus Timur, mati. Ledakan. Raungan besar meletus di langit. Di dan Xieran saling bertukar gerakan. Keduanya mundur jauh dan tidak terus menyerang. Mata Di menatap Lu Ming dengan sangat dingin, dan niat membunuhnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menghilangkannya. Lu Ming mencibir dan memandang Kaisar. Bukankah Di mengandalkan tingkat kultivasinya yang tinggi untuk menangkapnya dan mencabut garis keturunan 9 naga miliknya? Lalu bunuh keturunan terkuatnya sekarang dan kumpulkan bunganya terlebih dahulu. Haha, Lu Ming, kamu membunuh dengan baik. Sebagaimana seharusnya dilakukan seorang pria, balas dendam jika kamu memiliki dendam. Xie tertawa terbahak-bahak, membuat anggota keluarga kerajaan Xie terlihat jelek. Di, bunuh Dewa Kaisar hari ini, dan bunuh kamu besok. Lu Ming berbicara, dan suaranya menyebar seperti badai. Orang-orang di benua Shenhuang terkejut. Baru saja, Xie Luan dan Di bertengkar singkat, dan kekuatan tempur yang mereka tunjukkan sangat mencengangkan, jauh melebihi kaisar biasa, dan mereka terkejut.
Tapi keberanian Lu Ming bahkan lebih mencengangkan, dan dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia akan membunuh Kaisar Yi suatu hari nanti. Di sangat kuat, mengapa Lu Ming begitu percaya diri? Aku menunggu. Di berkata dengan dingin, menatap Xie Luan dan orang-orang dari benua Shensu, lalu berbalik, melangkah keluar, dan menghilang. Menarik, bisik Xuan Yi Parubaya, menganggapnya lebih menarik. Senior, urusanku sudah selesai. Lu Ming mendatangi Xuan Yi Parubaya dan berkata sambil menangkupkan tangan. Ya. Xuan Yi Parubaya mengangguk. Senior, junior ini ingin menanyakan sesuatu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan semua orang melihat bahwa Long Chen lah yang berbicara. Ada apa denganmu? Tanyakan, kata Xuan Yi Parubaya. Senior, jika junior ini dipilih oleh Sekte Yuanlu dan direkrut sebagai murid, apakah kamu ingin segera pergi ke Yuanlu? Jika junior ini ingin kembali ke benua Shenhuang untuk menangani beberapa masalah pribadi, itu akan memakan waktu lama, kan? Itu diperbolehkan. Long Chen bertanya. Yang lain juga menunjukkan ekspresi seperti itu, termasuk Lu Ming. Pertanyaan inilah yang ingin dia tanyakan. Hahaha, sungguh luar biasa. Kamu pikir kamu ini siapa? Akankah Sekte Yuanlu memilihmu? Melepaskanmu, hanya untuk memberimu kesempatan, tapi harapannya tipis, jadi jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Sebelum Xuan Yi Parubaya bisa menjawab, Mu Feng mencibir dan memandang Long Chen dengan jijik. Long Chen memandang Mu Feng dengan ringan, lalu mengabaikannya dan terus menatap Xuan Yi Parubaya. Xuan Yi Parubaya mengerutkan kening, jelas tidak terlalu menyukai amarah Mu Feng. Dia menatap Mu Feng dengan dingin, menyebabkan ekspresi Mu Feng berubah lagi, dan dia diam dengan patuh. Sekte Yuanlu secara alami masuk akal dan pasti akan mengizinkan ini. Lagi pula, hanya setelah Anda menyelesaikan semua urusan pribadi Anda sebelum menuju ke Yuanlu barulah Anda dapat mengabdikan diri untuk berkultivasi. Kata Xuan Yi Parubaya, itu jawaban yang pasti. Lu Ming diam-diam menghela nafas lega. Bahkan jika dia dipilih oleh Sekte Yuanlu, dia pasti akan kembali untuk menangani beberapa masalah. Pertama-tama, jika dia tidak menyelesaikannya, dia akan merasa tidak nyaman. Selain itu, tubuh keduanya masih berkultivasi di alam rahasia Istana Suci. Jika dia pergi ke Yuanlu di masa depan, dia pasti akan membawa tubuh keduanya bersamanya. Kalian, apakah kalian punya pertanyaan lagi? Mari kita tanyakan bersama-sama, agar tidak ada keraguan di benak kalian. Kata Xuan Yi Parubaya. Semua orang menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa lagi. Oke, karena kamu tidak punya, ayo naik perahu. Kata Xuan Yi Parubaya. Kemudian dia berbalik dan terbang ke kapal perang, Lu Ming dan 12 orang lainnya juga terbang ke kapal perang satu persatu. Kapal perang itu sangat besar dan sangat lebar, panjang dan lebar geladaknya beberapa kilometer, di belakang geladak ada pintu, di dalamnya ada beberapa rumah dan sejenisnya. Mu Feng memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan dingin, terutama pada Xian Yanjun dan Xian Yanqing. Dia berhenti sejenak, mendengus dingin, dan memimpin dengan berjalan menuju gerbang. Saudara Lu, saya Die Chuan. Pada saat ini, seorang pemuda mendatangi Lu Ming dan berkata sambil mengepalkan tangannya. Lu Ming mengenal dua pemuda yang telah mengikuti Xuan Yi Parubaya sebelumnya, mereka selalu tersenyum dan terlihat sangat lembut. Saudara Ye, ada apa? Lu Ming bertanya. Haha, tidak ada yang serius. Aku hanya mengagumi kecakapan bertarung kakak Lu, jadi aku ingin berteman dengannya. Ye Chuan berkata sambil tersenyum. Saudara Ye, kamu terlalu sopan. Bagaimana keterampilanku yang sedikit bisa dibandingkan dengan para jenius di benua Shensu? Lu Ming berkata dengan sopan. Ye Chuan tersenyum tipis, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Saudara Lu, Mu Feng adalah orang yang berpikiran sempit. Jika kamu pergi ke benua Shensu, Saudara Lu harus berhati-hati dengan tipuan yang digunakan orang ini secara diam-diam. Bab 1192 Keberangkatan. Oh, terima kasih sudah mengingatkan, Kakak Ye. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Haha, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kakak Lu, dan gadis ini, tolong, kapal terbang lintas laut ini tidak kecil luasnya, dan ada sesuatu yang lain di dalamnya. Aku akan mengajak kalian berdua berkeliling. Ye Chuan berkata sambil tersenyum.
Ye Chuan sangat antusias sehingga Luming tidak bisa menolak. Bersama Xian Yanqing, dia mengikuti Ye Chuan menuju gerbang. Tentu saja, Tuo Basi selalu mengikuti Luming. Sekarang, suku binatang menyerah kepada Luming, dan Tuo Basi dikalahkan oleh Luming dengan satu gerakan. Dia sangat mengagumi Luming, jadi dia mengikuti Luming sebagai bawahan Luming. Kapal perang ini sangat besar dan memiliki segalanya di dalamnya, termasuk ruang tamu, tempat pelatihan, ruang alkimia, dan ruang pemurnian senjata. Bahkan ada restoran yang bisa memesan makanan dan minuman, namun harus membayar batu aslinya. Ye Chuan mengajak Luming dan yang lainnya berkeliling, yang membuka mata mereka. Pada akhirnya, Luming dan yang lainnya secara acak memilih kamar untuk ditinggali. Meski kecepatan pesawat luar angkasa penyeberangan laut sangat cepat, namun jarak antara benua Shenhuang dan benua Shenzhou sangat jauh, bahkan pesawat luar angkasa penyeberangan laut perlu terbang selama sebulan. Oleh karena itu, mereka akan menghabiskan waktu tersebut di atas kapal. Ledakan. Ada sedikit getaran di lambung kapal, dan pesawat ruang angkasa melintasi laut dimulai, terbang menuju utara dengan kecepatan tinggi, dan menghilang di atas danau bagian dalam bumi dalam sekejap mata. Setelah pesawat luar angkasa penyeberangan laut mulai terbang, ia sepenuhnya stabil, seolah-olah berada di tanah datar. Luming masuk ke kamar dan menutup matanya untuk beristirahat. Setengah hari kemudian, Luming dan Xian Yanqing berjalan menuju restoran, berencana untuk makan. Ketika saya datang ke restoran, saya melihat beberapa kenalan. Kong Lin dan Kong Lin sedang duduk di meja yang sama di kota Singa setelah melihat Luming, ketakutan yang mendalam melintas di mata mereka. Sebelumnya, Luming mengalahkan Mu Feng dengan satu gerakan, dan kekuatan bertarungnya mengejutkan mereka. Selain itu, Luming juga melihat Long Chen, duduk sendirian di meja dan perlahan meminum anggur. Di meja lain, Luming melihat dua kepala botak. Dia adalah seorang bikhu yang tidak memiliki bulan dan tidak bermoral. Pada saat ini, Wu Yue perlahan-lahan menyesap tehnya, sementara biksu yang tidak bermoral itu mengambil sepotong besar daging monster dan mengunyahnya, membuat mulutnya penuh dengan minyak. Melihat Luming dan Xian Yanqing, biksu yang tidak bermoral itu berteriak, "Donor Lu, Nona Xie, kemarilah, saya akan mentraktirmu. Guru, silakan undang dirimu sendiri, dan Lu tidak akan mengganggumu." Luming tersenyum dan berkata dengan Xian Yanqing berjalan ke samping. Di atas meja di sana, seorang wanita cantik berbaju putih duduk sendirian, itu adalah Xian Yanjun. Melihat Luming dan Xian Yanqing, mata Xian Yanjun tertuju pada Xian Yanqing dengan acuh tak acuh, dan dia berkata dengan dingin, "Saat aku kembali ke benua Shenhuang, aku pasti akan menangkapmu dengan tanganku sendiri dan menekanmu ke alam iblis 9 meter lagi. Hanya kamu? Jangan khawatir, kamu tidak perlu kembali ke Shenhuang, aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku di sini, di Shenzhou." Xian Yanqing berbicara gayung bersambut. Setelah mengatakan itu, dia menarik Luming dan berjalan menuju meja di sebelahnya, mengabaikan Xian Yanjun lagi. Di pintu masuk sebuah lorong, Mu Feng melihat pemandangan ini di matanya. Ternyata dua wanita cantik-cantik yang terlihat hampir mirip ini tidak berada dalam satu grup. Sepertinya mereka punya dendam. Hehe, kalau begitu aku akan kalahkan wanita berbaju putih itu dulu. Sedangkan untuk Luming dan wanita di hitam, tunggu sampai mereka tiba di benua Shenzhou. Mu Feng mendengus dingin. Xian Yanqing dan Xian Yanjun, sepasang kakak beradik yang sangat cantik namun dengan temperamen yang berbeda, benar-benar membuat hati Mu Feng berdebar dan hatinya membara. Awalnya, ketika dia melihat Xian Yanqing dan Luming begitu dekat, dia mengira Xian Yanjun juga satu grup dengan Luming. Dia takut pada Luming di dalam hatinya dan tidak berani bertindak pada awalnya, tapi sekarang sepertinya bahwa Xian Yanjun dan Luming tidak berada dalam kelompok yang sama, hatinya tiba-tiba menjadi hidup. Menunjukkan senyuman yang menurutnya menawan, Mu Feng berjalan menuju Xian Yanjun, mendatangi meja Xian Yanjun, dan berkata, "Nak, bolehkah aku duduk di sini?" Xian Yanjun menatap Mu Feng dengan acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Mata Mu Feng sedikit menyipit, lalu dia duduk dan berkata, "Namaku Mu Feng, menurutku kamu pasti pernah mendengarnya. Saat kamu pergi ke benua Shenzhou, ada banyak hal yang perlu kamu perhatikan, karena Shenzhou adalah tidak sebagus Shenhuang. Shenhuang itu tempat yang kecil, tetapi ada banyak master di Shenzhou, dan ada banyak orang jenius.
Saya dapat berbicara dengan gadis itu tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk mencegahnya mengambil jalan memutar. Kata Mu Feng, dengan nada bangga di nadanya, seolah berkata, kalian orang-orang dari tempat kecil harus lebih berhati-hati ketika sampai di tempat besar, tapi tidak masalah, aku bisa memberimu beberapa saran. Dalam hati Mu Feng, bisa mengatakan ini kepada Xian Yanjun menunjukkan bahwa dia sangat memperhatikannya. Keluar! Sebuah suara dingin keluar dari mulut Xian Yanjun dan menyebar ke seluruh restoran. Kata-kata Mu Feng berhenti tiba-tiba, dan kemudian cahaya dingin keluar dari matanya, berkata, "Nak, apa yang kamu bicarakan? Pergi, tidak bisakah kamu mendengarku?" Xian Yanjun berkata dengan dingin sambil menatap Mu Feng, mengungkapkan sedikit rasa jijik. "Berani, Jalang, aku dengan baik hati memberimu peringatan, tapi kamu sangat tidak sopan dan berani menghinaku. Sekarang, berlutut dan minta maaf." Wajah Mu Feng sangat muram dan dia memarahinya dengan dingin. Hatinya dipenuhi amarah. Awalnya, Lu Minglah yang begitu berani hingga berani menyakitinya, dan dia penuh amarah. Sekarang, bahkan Xian Yanjun berani memarahinya seperti ini. Sebenarnya dia pikir dia siapa? Dulu, Xian Yanjun memandang Mu Feng dengan jijik, lalu berdiri, berbalik dan pergi. Mu Feng menolak untuk pergi, jadi hanya dia yang tersisa. "Jalang, jika kamu ingin pergi, berlututlah dan akui kesalahanmu. Kamu akan menjadi pelayanku selama 3 tahun. Mu Feng berteriak dingin dan menampar Xian Yanjun dengan telapak tangannya. Xian Yanjun berbalik dan menyerang dengan telapak tangan. Menabrak. Kedua telapak tangan bertemu, dan tubuh Xian Yanjun gemetar, dan dia mundur 5 langkah. Tetapi Mu Feng juga mundur 3 langkah. "Kamu memiliki beberapa kemampuan pada dewa spiritual tingkat keempat, tetapi kamu baru saja menembus ke dewa spiritual tingkat keempat. Masih terlalu dini bagimu untuk ingin melawanku." Ekspresi Mu Feng berubah pada awalnya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa benua sunyi ilahi akan muncul lebih dulu untuk master seperti Lu Ming. Kultivasi wanita ini sebenarnya sangat maju sekarang karena dia telah mencapai tingkat keempat dewa spiritual. Tapi segera, wajah Mu Feng menjadi lebih dingin, dan cahaya menyala di matanya menjadi lebih intens. Uhu! Uhu! Jejak telapak tangan Mu Feng terus menutupi Xian Yanjun. Memanggil. Pada saat ini, segelas anggur memecahkan kehampaan dan terbang menuju wajah Mu Feng. Gelas anggur tersebut membawa angin kencang yang menakutkan, yang menyebabkan keterampilan telapak tangan Mu Feng menjadi bingung. Siapa? Mencari kematian. Mu Feng menghancurkan gelas anggur berkeping-keping dengan satu telapak tangan, dan melihat pemandangan itu dengan mata dingin, akhirnya mendarat di Long Chen. Gelas anggur baru saja lepas dari tangan Long Chen. "Nah, apakah itu kamu?" Mu Feng menatap Long Chen dengan dingin. "Biarkan dia pergi." Long Chen berkata dengan tenang. "Hahana, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Aku akan menghancurkanmu sekarang. Mari kita lihat berapa beratmu." Teriak Mu Feng dingin. Dia dipenuhi amarah. Tak satu pun dari sampah dari benua Shenhuang ini yang benar-benar memperhatikannya, itu sungguh keji, sialan. Apakah menurut Anda dia adalah kesemek yang lembut? Pertama Lu Ming, lalu Xian Yanjun, dan sekarang Long Chen. Niat membunuh di dalam hatinya sudah sangat kuat. Bab 1193 Grup Benua Shensu. Dengan bakatnya, meskipun ia juga seorang jenius di benua Shensu, ia bukanlah yang teratas dan statusnya sangat memalukan, sehingga ia melamar untuk datang ke benua Shenhuang. "Awalnya saya berpikir bahwa saya bisa menjadi begitu kuat di benua Shenhuang dan menekan semua yang disebut jenius di benua Shenhuang." Dalam imajinasinya, orang-orang udik di benua Shenhuang ini tidak menyanjungnya dengan baik, dan bahkan wanita cantik yang menakjubkan pun berinisiatif untuk melemparkan diri ke dalam pelukannya. Namun kenyataannya jauh dari imajinasinya. Sejak awal, dia dipukuli habis-habisan oleh Lu Ming dan disiksa dengan kejam. Namun, sesepuh sepertinya menghargai bakat Lu Ming dan sebenarnya memintanya untuk meminta maaf. Sekarang, berkat Nianjun, Long Chen masih seperti ini. Dia ingin mengambil tindakan, dia ingin menghancurkan Long Chen dengan cara yang menggelegar, membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, membuat orang lain di benua Shenhuang takut padanya,
dan membuat Xie Nianjun dengan patuh melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia melangkah menuju Long Chen. Di samping, Lu Ming, Xie Nianking, biksu yang tidak bermoral, Shidu dan yang lainnya menyaksikan dengan penuh minat. Long Chen sekarang bertunangan dengan Xie Nianlin, dan Xie Nianjun adalah saudara perempuan Xie Nianlin. Jika Xie Nianjun ada urusan, Long Chen tentu tidak akan duduk diam. Tapi Mu Feng sebenarnya ingin melawan Long Chen. Mereka sedikit penasaran, bertanya-tanya apakah Mu Feng bisa menguji sebagian kekuatan Long Chen. Wah! Mu Feng sangat langsung dan memukul Long Chen dengan telapak tangan. Angin telapak tangannya menderu dan energinya melonjak di restoran. Tapi ini ada di dalam pesawat luar angkasa penyeberangan laut. Seluruh pesawat luar angkasa penyeberangan laut terbuat dari logam yang sangat keras, dengan tulisan terukir di sekujur tubuhnya. Bahkan Kaisar tidak dapat dengan mudah menghancurkannya, sehingga secara alami dapat memblokir energi ini. Keluar! Long Chen duduk diam, membalikkan tangannya dan memukul dengan telapak tangan. Menabrak! Telapak tangan bertemu, dan tubuh Mu Feng mundur 7 atau 8 langkah, sementara Long Chen masih duduk di sana, tak bergerak. Brengsek! Mu Feng meraung marah, wajahnya memerah, aura di tubuhnya menjadi lebih ganas, dan darah di atas kepalanya muncul. Dia berteriak dan menyerang ke arah Long Chen lagi. Jurus ini, kecuali dia tidak menggunakan fusi darah, adalah jurus terkuatnya. Dia tidak percaya bahwa orang-orang di benua Shenhuang begitu kuat. Long Chen berdiri, salah satu lengannya tiba-tiba menjadi lebih tebal, 2 kali lebih tebal dari biasanya, dan dia meninju. Pukulan ini begitu dahsyat hingga mengalahkan semua serangan Mu Feng dan mengenai telapak tangan Mu Feng. Klik! Telapak tangan Mu Feng benar-benar berubah bentuk, dia menjerit, dan tubuhnya terbang jauh seperti layang-layang yang talinya putus. Dia membentur dinding dengan keras dan darah muncrat dari mulutnya. Di sampingnya, biksu yang tidak bermoral, Shidu dan yang lainnya menatap Long Chen, mata mereka penuh kesungguhan. Kekuatan tempur Long Chen menjadi lebih kuat lagi. Hati Lu Ming tergerak. Langkah yang sama yang mengalahkan Tuo Basi di kota suci, dan sekarang mengalahkan Mu Feng dengan satu gerakan, masih memberikan perasaan yang tak terduga kepada orang-orang. Selain orang-orang dari benua Shenhuang, orang-orang dari benua Shensu bahkan lebih terkejut lagi. Tampaknya benua Shenhuang telah menghasilkan beberapa orang jenius yang luar biasa. Orang-orang dari benua Shensu menghela nafas. Pergi. Mata Long Chen tertuju pada Mu Feng. Mu Feng berjuang untuk bangun, matanya hampir terbakar, dia sangat sedih. Awalnya saya berpikir bahwa saya bisa memamerkan kekuatan saya di benua Shenhuang, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan dipukuli berulang kali. Kalian, tunggu saja aku. Mu Feng meninggalkan kata-kata kasar dan mundur dengan sedih. Long Chen terus duduk dan minum, dan tempat itu kembali tenang. Lu Ming, jika kamu menghadapi Long Chen, apakah kamu yakin? Xie Nianking mengirim pesan ke Lu Ming. Saya tidak tahu. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata melalui pesan, saya tahu terlalu sedikit tentang Long Chen. Saya tidak tahu apa garis keturunannya. Saya bahkan tidak tahu tingkat kultivasi spesifiknya. Sulit untuk mengukurnya. Sepertinya, kamu punya saingan. Xie Nianking tersenyum. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku akan menekan semua musuh, dan pria yang kamu suka akan dianggap tak terkalahkan. Lu Ming berkata sambil tersenyum, penuh percaya diri. Dengan keyakinan ini, ketika garis keturunan 9 naga dan garis keturunan monumen penekan penjara ditingkatkan ke tingkat dewa ke-9, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Jika dia bertarung di level yang sama, dia tidak akan terkalahkan. Bau. Wajah Xie Nianking menjadi sedikit merah dan dia memutar matanya ke arah Lu Ming, tapi matanya dipenuhi dengan senyuman bahagia. Setelah makan dan minum sebentar, Lu Ming dan Xie Nianking membayar tagihan mereka dan pergi. Mereka berjalan mengelilingi kapal sebentar dan kemudian sampai ke Geladak. Di luar, angin menderu-deru. Dengan kecepatan pesawat luar angkasa yang melintasi laut, angin kencang yang terbentuk dengan menerobos ruang angkasa begitu kuat dan menakutkan sehingga selama siapapun di bawah dewa spiritual naik ke Geladak, mereka akan dihancurkan oleh badai. Tubuh Lu Ming dan Xie Nianking dipenuhi dengan energi sejati, menghalangi badai, dan mereka melihat sekeliling.
Yang terlihat adalah lautan tak berujung, di lautan angin menderu-deru, dan di bawah lautan ombaknya ribuan lapisan dan tingginya puluhan ribu meter, pemandangannya sungguh spektakuler. Luming dan Shen Yanqing berpegangan tangan dan melihat pemandangan spektakuler ini bersama-sama. Sebulan adalah waktu yang sangat singkat bagi seorang praktisi, berlalu dalam sekejap mata. Sebulan kemudian, mereka telah tiba di benua Shenzhou dan memasuki wilayah benua Shenzhou. Para jenius dari benua Shenhuang berkumpul di Geladak dan memandangi sungai dan gunung yang indah di bawah. Sungguh kaya energi spiritual dari langit dan bumi. Energi spiritual bercampur dengan energi asli yang kaya. Tuobasi menarik napas dalam-dalam dan tampak mabuk. Ya, lingkungan kultivasi ini jauh lebih baik daripada di benua sunyi ilahi. Bahkan jika kaisar berlatih di sini, akan lebih mudah untuk menerobos. Kondisinya jauh lebih baik daripada di benua sunyi ilahi. Luming berkata dengan hati-hati. Di benua Shenzhou, tidak hanya aura dan energi aslinya yang kaya, tetapi bahkan memahami konsepsi artistik langit dan bumi pun tampaknya lebih mudah. Jika Anda berlatih di lingkungan seperti itu, kemajuan Anda secara alami akan lebih cepat dan akan ada lebih banyak master. Dikatakan bahwa masih ada kesenjangan besar antara benua Shenzhou dan benua Yuan. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa lingkungan budidaya di benua Yuan. Ada sedikit harapan di mata Luming. Kapal perang itu terbang dengan cepat di udara, dan gunung serta sungai megah yang tak berujung melintas di bawahnya. 2 hari lagi berlalu, dan sebuah kota kuno yang luas muncul di depan mereka. Semuanya, kota kuno itu adalah tempat istana Shenmen Nanshen berada. Selanjutnya, kalian akan tinggal di istana Nanshen selama hampir 3 bulan. Xuan Yi berkata di usia paruh baya. Kali ini Sekte Tianshan memilih murid, saya akan memberitahu Anda tentang proses dan situasi di benua Shenzhou. Di benua Shenzhou, Shenmen adalah yang paling dihormati, dan Shenmen dibagi menjadi 4 istana dewa, Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut. Sudah bertahun-tahun tanpa akhir untuk memerintah satu sisi dan memerintah secara terpisah. Oleh karena itu, meskipun 4 kuil utama sekarang dikatakan milik Shenmen, mereka sebenarnya dapat dianggap sebagai 4 kekuatan, bersaing satu sama lain dan bahkan berperang. Dan 4 sisi benua Shenzhou, totalnya ada 42 benua, yang disebut kelompok benua Shenzhou. Masing-masing dari 4 istana dewa utama bertanggung jawab atas satu arah. Benua Shenhuang berada di selatan benua Shenzhou dan milik istana Nanshen kita. Total ada 9 benua. Kita harus menunggu talenta dari 9 benua berkumpul. Mari kita berkumpul dan berangkat ke kota kuno Shenzhou dalam 3 bulan. Xuan Yi Parubaya menjelaskan secara terperinci. Bab 1194 memprovokasi konflik. Semua orang mengangguk, itu saja. Para jenius di benua Shenhuang diam-diam terkejut. Sebenarnya ada 42 benua di 4 penjuru benua Shenzhou dan kelompok benua Shenzhou. Benua Shenhuang yang luas dan seperti asap sebenarnya hanyalah salah satunya. Sungguh mengejutkan. Dikatakan bahwa ada begitu banyak kelompok benua di seluruh Yuan Realm sehingga hampir mustahil untuk dihitung. Saya benar-benar tidak tahu seberapa besar Yuan Realm itu. Oke, izinkan saya memberitahu Anda sebanyak ini dulu. Mengenai detail pemilihan murid Sekte Tianshan, saya akan memberitahu Anda ketika 9 benua berikutnya berkumpul. Sekarang, kita harus terbang ke istana Nanshen. Setelah selesai berbicara, tengah Xuan Yi yang sudah tua melangkah keluar, terbang keluar dari pesawat luar angkasa yang melintasi laut. Mu Feng, Ye Chuan, dan orang lain dari benua Shenzhou, termasuk Luming dan lainnya, terbang untuk melihat pesawat luar angkasa lintas laut. Kemudian pesawat luar angkasa lintas laut itu berbelok ke satu arah dan terbang menuju sisi lainnya. Mereka berjalan di udara dan terbang menuju istana Nanshen. Di depan, kota kuno milik istana Nanshen, sangat luas dan dihuni oleh banyak orang. Orang-orang kuat yang menjaga kota kuno memberi hormat dengan hormat ketika mereka melihat Xuan Yi Parubaya, dan mereka memasuki kota kuno tanpa hambatan. Kota kuno ini sangat besar, seperti dunia kecil di dalamnya, dengan pegunungan, sungai, dan danau. Segera, semua orang turun ke sebuah kotak. Kalian tunggu di sini sebentar, seseorang akan datang untuk mengatur tempatmu segera. Xuan Yi berkata di usia paruh baya, lalu dia naik ke udara dan menghilang. Di sampingnya, wajah Mu Feng muram, dia mengeluarkan jimat giok untuk transmisi suara dan mengirim pesan, lalu seringai muncul di wajahnya.
Segera, dua pria kuat parubaya terbang dan mendarat di depan Luming dan yang lainnya. Kamu adalah para jenius dari benua Shenhuang, ikutlah bersama kami dan kami akan mengatur tempat untukmu. Setelah mengatakan ini, dia naik ke langit, diikuti oleh Luming dan yang lainnya. Tak jauh dari alun-alun, ada dua puncak. Kedua puncak tersebut saling berhubungan dengan dua puncak, satu tinggi dan satu pendek, seperti puncak bersaudara. Dilihat dari kejauhan terlihat terdapat vila-vila yang dibangun di kedua puncak tersebut. Dua orang kuat membawa mereka dan terbang menuju puncak gunung yang tinggi. Setelah beberapa saat, mereka turun ke puncak gunung. Puncak gunung dipenuhi dengan aura yang kaya dan energi asli, dengan pepohonan kuno yang menjulang tinggi dan makhluk roh berkeliaran, lingkungan sangat baik, dan beberapa vila telah dibangun di pegunungan dan hutan. Puncak ini disebut puncak umum, dan puncak pendek itu disebut puncak prajurit. Ini seperti tentara yang memberi penghormatan kepada jenderal. Seorang pria kuat memperkenalkan dengan santai. Luming dan yang lainnya melihatnya, dan benar saja, gunung pendek itu tampak seperti seorang prajurit yang memberi penghormatan kepada jenderal. Dari sisi mereka, mereka bisa melihat Solier Peak. Kamu bisa memilih untuk tinggal di halaman lain di sini. Oke, lokasinya sudah dibawa, ayo pergi. Kata seorang lelaki kuat, lalu dua lelaki kuat itu pergi dari sini. Rambutku tebal, biksu muda, silakan pilih villa ini. Adik perempuan Wei, apakah kamu ingin tinggal bersamaku? Biksu Liang mengumumkan nama Buddha dan berjalan menuju villa agak jauh. Sebelum pergi, dia melihat ke arah Wei sekilas dan bertanya. Wei mengabaikan biksu yang tidak bermoral itu dan menemukan halaman lain untuk dimasuki. Ada banyak villa di sini, Anda bisa memilih sesuka hati, dan memilih villa sendiri satu persatu. Luming dan Xian Yanqing berjalan berkeliling, memilih halaman dekat tebing, dan masuk. Halamannya anggun, dengan beberapa ruangan yang bisa menampung beberapa orang, dan lingkungannya anggun, keduanya cukup puas. Waktu berlalu, dan Luming serta yang lainnya telah berada di Istana Nanshan selama 3 hari. Pada hari ini, pesawat luar angkasa lintas laut lainnya tiba di luar kota kuno, dan sekelompok orang terbang keluar darinya. Apakah ini Istana Nanshan di benua Shensu? Di antara kerumunan, ada lebih dari selusin anak muda, semuanya dengan mata cerah, memandang kota kuno di depan mereka dengan kegembiraan, penuh harapan. Setelah itu, seperti Luming dan yang lainnya, mereka terbang ke kota kuno dan mendarat di alun-alun. Segera, seorang pria muda dan seorang pria paruh baya terbang mendekat. Pemuda itu ternyata adalah Mu Feng. Teman-teman dari benua buaya ilahi, akomodasi kalian telah diatur. Ikutlah dengan kami, kata Mu Feng. Para jenius dari benua buaya ilahi mengangguk, dan total 15 orang mengikuti Mu Feng dan pemuda itu dan terbang ke satu arah. Arah yang mereka tuju juga merupakan arah tempat tinggal Luming dan yang lainnya, tapi yang mereka tuju bukanlah puncak jenderal, melainkan puncak prajurit. Mereka turun ke Solier Peak. Saudara Mu, menurutku pemandangan di puncak itu lebih bagus. Bisakah Anda membiarkan kami tinggal di puncak itu? Seorang pemuda dari benua buaya ilahi memandang ke puncak Jiangjun dan bertanya. Saudara buaya, maafkan aku, tapi sudah ada orang dari daratan yang tinggal di puncak gunung itu, kata Mu Feng sambil tersenyum. Apakah ada benua yang berpenghuni? Benua manakah itu? Tidak hanya pemuda tadi, tetapi wajah anak muda lainnya dari benua buaya ilahi juga berubah. Solier Peak jelas lebih pendek dari General Peak dan perlu melihat ke atas, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Mereka berasal dari benua Shenhuang. Puncak gunung tempat tinggal benua Shenhuang disebut puncak umum, dan puncak gunung ini disebut puncak prajurit. Mu Feng menjelaskan. Puncak Jiangjun? Puncak prajurit? Bagaimana ini bisa masuk akal? Mengapa orang-orang dari benua Desolate Ilahi tinggal di puncak umum, sementara kita tinggal di puncak prajurit? Kualifikasi apa yang dimiliki benua Desolate Ilahi untuk tinggal di puncak umum? Saya pernah mendengar tentang benua Shenhuang. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, benua Shensu memiliki peringkat benua. Benua Shenhuang peringkatnya jauh di belakang benua buaya ilahi kita. Mengapa mereka tinggal di sana? Mu Feng berkata, para jenius dari benua buaya ilahi meledak dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Ada puncak umum dan puncak prajurit, artinya jelas, bukankah mereka adalah pion di benua Shenhuang dan jenderal di benua Shenhuang? Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Semuanya, ini pengaturan para tetua Istana Nanshan. Mungkin para tetua berpikir bahwa para jenius di benua Shenhuang lebih kuat. Tapi di Istana Nanshan, semuanya didasarkan pada kekuatan. Jika kamu kuat, secara alami kamu akan hidup di tempat yang lebih baik. Tempat. Oke semuanya, kalian bisa check-in, MU pergi dulu. Setelah MU Feng selesai berbicara, dia berbalik dan terbang bersama pria paruh baya itu. Ada senyuman bangga di sudut mulut MU Feng. Benua Shenhuang, bukankah kamu sangat kuat? Kalau begitu biarkan kamu mencoba metode jenius dari benua buaya ilahi. MU Feng mencibir di sudut mulutnya. Benar sekali, MU Feng mengatur akomodasi melalui koneksinya, itu hanya masalah mengatur akomodasi, jadi tidak terlalu sulit. Dia sengaja mengatur benua Shenhuang di puncak Jiangjun, dan menempatkan benua kuat, benua buaya ilahi, di puncak prajurit, hanya untuk memprovokasi konflik antara kedua benua. Benua Shenhuang tidak akan membiarkan dia memiliki waktu yang mudah, dan dia juga tidak akan membiarkan orang-orang di benua Shenhuang memiliki waktu yang mudah. Setelah MU Feng pergi, para jenius dari benua buaya ilahi berteriak dengan marah. MU Feng baru saja mengatakan bahwa di Istana Nanshan, semuanya bergantung pada kekuatan. Benua Shenhuang sebenarnya hidup di atas benua Shenhuang kita. Kualifikasi apa yang mereka miliki? Karena kekuatan berbicara, biarkan orang-orang di benua Shenhuang hidup. Ayo turun, Jenderal Puncak, itu milik kita. Siapa yang mengambil tindakan pertama? Aku akan pergi, ini hanya benua suci, aku cukup sendirian. Akhirnya, seorang pria muda yang mengenakan baju besi berskala berjalan keluar dan melangkah ke dalam di udara, bangun dan terbang menuju puncak Jiangjun. Bab 1195 Benua Buaya Ilahi. Selama 3 hari terakhir, Lu Ming telah berlatih dalam pengasingan, memahami konsepsi artistik langit dan bumi, dan menguasai seni bela diri. Lingkungan pelatihan di benua Shensu memang lebih baik daripada di benua Shenhuang. Ia merasa berlatih di sini lebih mudah dibandingkan di benua Shenhuang. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras di luar. Lu Ming membuka matanya, sedikit terkejut. Ada pertarungan besar di luar, tapi siapa yang akan bertarung di sini? Lu Ming berdiri, membuka pintu dan berjalan keluar. Mereka berdua sedikit terkejut ketika melihat Xie Nianqing juga berjalan keluar ruangan. Ketika mereka berjalan keluar dari halaman lain, mereka menemukan bahwa langit tidak jauh dari sana cerah dan penuh energi. Di udara, beberapa orang sedang menonton. Biksu yang tidak bermoral, Yang Potian, Mingzi, Tuobasi dan lainnya semuanya ada di sana. Di sisi lain, ada belasan anak muda tak dikenal berdiri. Lu Ming melihat ke medan perang, itu adalah Shidu yang bertarung dengan seorang pria muda yang mengenakan baju besi berskala. Pada saat ini, semua singa telah berubah menjadi bentuk aslinya, singa dewa emas dan perkasa, dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya dan nyala api emas yang melompat. Shidu jauh lebih kuat daripada di kota suci, dan tingkat budidayanya juga telah menembus dewa spiritual tingkat ketiga, dengan raungan yang panjang, langit dan bumi berguncang, dan puncak gunung bergetar. Namun, pada saat ini, singa benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pemuda yang mengenakan baju besi skala itu jelas jauh lebih kuat daripada singa. Dia meninju satu demi satu, membuat singa-singa itu berguling-guling di udara. Singa yang agung sekali ya, cukup perkasa. Bagaimana? Mulai sekarang kau bisa menjadi tungganganku dan mengikuti tuan mudaku untuk makan dan minum makanan pedas. Suara menggoda pemuda bersisik itu keluar, membuat singa-singa itu semakin marah. Semakin geram, suara gemuruh menggetarkan langit. Di kejauhan, sesosok tubuh melintas, terbang menuju sisi ini. Rupanya dia khawatir dengan pertempuran di sini. Banyak dari mereka adalah anak muda, Lu Ming menduga mereka mungkin jenius dari benua lain, atau jenius dari Istana Nanshan sendiri. Hei, benar-benar terjadi perkelahian. MU Feng mencibir di tengah kerumunan, dia tidak pergi jauh ketika mendengar kebisingan di sini dan bergegas kembali untuk menyaksikan kegembiraan itu. Dua benua manakah yang merupakan orang-orang jenius ini? Seseorang bertanya. Itu adalah benua sunyi ilahi dan benua buaya ilahi, jawab MU Feng. Oh, ternyata mereka adalah dua benua ini. Di zaman kuno, benua Shensu memiliki peringkat benua. Benua buaya ilahi selalu menduduki peringkat yang sangat tinggi. Bahkan masuk ke 10 besar ketika paling kuat.
Shenhuang benua selalu berada di peringkat menengah dan bawah. Saya ingin tahu apa yang terjadi sekarang? Saya mendengar bahwa benua buaya ilahi selalu sangat kuat. Meskipun mungkin tidak masuk 10 besar, tidak terlalu buruk. Sebagian besar para jenius di benua desolate ilahi bukanlah tandingannya. Hah? Benua buaya ilahi itu mungkin bukan tandingannya. Singa akan dikalahkan. Orang-orang yang menonton di sekitar membicarakannya. Tuobasi, apa yang terjadi? Lu Ming dan Xian Yanqing mendatangi Tuobasi dan bertanya. Shuai Lu berasal dari benua buaya ilahi. Tempat tinggal mereka adalah puncak Shizu. Sekarang mereka ingin mengantar kita ke puncak Shizu. Mereka tinggal di puncak Jiangjun. Tuobasi menjelaskan. Hanya dalam satu kalimat, Lu Ming mengerti. General Peak berada di tempat yang tinggi, menghadap ke Solier Peak. Para jenius dari benua buaya ilahi sangat bangga dan sombong. Bagaimana mereka bisa dipandang rendah oleh para jenius dari benua lain? Boom! Di langit, singa mengaum dengan liar, tapi tidak ada gunanya. Perbedaan kekuatan bertarung terlalu besar, dan mereka disalahgunakan sepenuhnya. Tingkat budidaya Shidu berada pada tingkat ketiga dewa spiritual, tetapi pihak lain memiliki tingkat budidaya dewa spiritual tingkat keempat, perbedaannya terlalu besar. Dan tidak ada keraguan bahwa garis keturunan yang terbangun yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan sekte Tianshan harus berada di tingkat dewa tingkat ke-9. Menabrak. Setelah bertarung beberapa kali lagi, singa tersebut dipukuli hingga muntah darah dan terjatuh dengan keras ke tanah puncak Jiangjun. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika kamu ingin berpartisipasi dalam pemilihan sekte Yuanlu, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Pemuda berarmor skala itu berdiri tinggi di langit, menatap kota singa. Singa-singa itu mengaum, merasa sangat sedih, tetapi kekuatan mereka lebih rendah daripada manusia. Wajah orang lain di benua Shenhuang juga tidak terlalu cantik. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari benua Shenhuang. Tidak peduli konflik macam apa yang ada di benua Shenhuang, di benua Shensu, mereka bersama-sama. Singa-singa ditindas dan wajah mereka tidak cerah. Mata pemuda berarmor sisik itu dingin dan sombong, dan dia terus menatap ke arah Shidu dan berkata, "Bagaimana? Jadilah tungganganku." Mimpi. Shidu meraung. "Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kamu menjadi tungganganku." Haha, ada juga burung merak yang berdarah merak 5 elemen. Lumayan. Aku akan menganggapnya sebagai tunggangan. Perjalanan ini akan menjadi panen yang bagus. Setelah mengatakan ini, pemuda bersisik lapis baja itu memandang ke arah burung merak. Cahaya ganas melintas di tubuh Lin. Lalu ia terus menyerang kota singa. "Lion Capital, biarkan aku membantumu." Kong Lin tampak gelisah dan meraung, berubah menjadi burung merak 5 warna dan menerkam ke arah pemuda bersisik lapis baja. Melihat peluang ini, Shidu bekerja sama dengan Kong Lin, dan keduanya bekerja sama untuk saling bertarung. "Hei, apa gunanya bergabung?" Pemuda bersisik lapis baja itu mencibir, dan seekor buaya besar muncul di atas kepalanya. 9 cakra emas bersinar di sekitar buaya. "Binatang dewa, kaisar buaya." Pemuda bersisik itu menggunakan perpaduan darah untuk berubah menjadi buaya kaisar yang besar. "Kalahkan aku." Kaisar buaya mengeluarkan raungan keras, dan menyapukan ekornya seperti cambuk dewa, dan menyapukannya ke Kong Lin. 5 elemen cahaya dewa di tubuh Kong Lin tiba-tiba hancur, dan dia merengek, 5 warna bulu-bulu beterbangan, dan tubuhnya dicambuk. Di saat yang sama, Kaisar buaya menampar Shidu dengan telapak tangannya, menjatuhkannya. Shidu dan Kong Lin bekerja sama, namun keduanya tidak cocok satu sama lain. Dua orang tak berguna, hampir tidak bisa menjadi tunggangan, masih ingin melawan? Kaisar buaya menatap mereka dan berkata dengan nada menghina. Kemudian dia menyapu Lu Ming, Mingzi, Yang Potian dan lainnya, dan berkata, "Saya akan mengatakannya lagi, Jenderal Puncak, benua buaya dewa kita akan mengambil alih. Mereka yang tahu bagaimana melakukannya, keluar dari sini, atau kita akan menyerang mereka satu persatu." Itu benar. Sombong. Tuobasi menjilat bibirnya. Dia ingin bertarung, tetapi budidayanya belum menembus ke tingkat keempat dewa spiritual. Dia tahu bahwa jika dia naik, dia tidak akan menjadi lawannya. "Rambutku." Bikhu yang tidak bermoral itu meneriakkan nama Buddha dan sedikit menyipitkan matanya.
Tapi yang jelas, tidak ada yang akan meninggalkan tempat ini dengan mudah. Kamu tidak akan keluar, kan? Kalau begitu aku akan melawan mereka satu persatu. Sebuah cahaya terang melintas di mata Kaisar Buaya, dan dia mengamati semua orang, dan akhirnya mendarat di Mingzi, berkata, yang berikutnya adalah kamu baru saja berkata kepadaku kamu telah mengungkapkan niat membunuhmu. Jangan kira aku tidak bisa merasakannya, berlututlah. Kaisar Buaya sangat mendominasi. Setelah dia selesai berbicara, seberkas cahaya berkecepatan keluar dari tubuhnya. Matanya dan dia menembak ke arah Mingzi. Mata Mingzi menjadi dingin, dan energi dunia bawah yang tak ada habisnya meledak. Dalam energi dunia bawah, ada semburan hantu menangis dan serigala melolong, yang sangat menembus. Di tangannya, sebuah pisau muncul, sebuah pedang hitam, dengan hantu jahat muncul darinya, sangat hidup, seolah-olah mereka akan merangkak keluar. Mingzi memegang pedang di tangannya dan menebasnya dengan satu serangan, mengalahkan sinar yang dipancarkan Kaisar Buaya. Pada saat yang sama, Mingzi naik ke udara dan berdiri di depan Kaisar Buaya, dan aura kuat meledak. Dewa spiritual tingkat keempat. Jelasnya, selama periode ini, Mingzi juga membuat terobosan dan memasuki Dewa spiritual tingkat keempat. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Suara dingin keluar dari mulut Mingzi. Dewa spiritual tingkat keempat, benua Shenhuang akhirnya memiliki sosok yang layak. Namun, dia baru saja menembus dewa spiritual tingkat keempat. Dia ingin bertarung denganku, tetapi dia masih jauh. Kaisar Buaya berkata dengan suara yang sedikit menghina. Bab 1196, pukul dengan palu. Menabrak. 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 Kaisar Buaya menginjak udara dengan anggota tubuhnya, meraung, dan merangkak menuju Mingzi, sisiknya bersinar, dan ia meraung, terlihat sangat ganas. Sebuah cakar besar menampar Mingzi. Energi gelap di tubuh Mingzi bahkan lebih kuat, dan garis keturunan Dewa Kematian muncul di atas kepalanya. Tanpa menyembunyikan apapun, menghadapi musuh yang begitu kuat, Mingzi menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi Dewa Kematian. Api gelap melonjak, dan sabit kematian menebas Kaisar Buaya. Keng! Sabit kematian menghantam cakar buaya, menimbulkan suara benturan emas dan besi. Percikan api keluar, Dewa Kematian yang ditransformasikan oleh Mingzi menginjak kehampaan dan mundur terus-menerus. Namun tubuh Kaisar Buaya bergetar dan dia tidak segera mengejarnya. Ternyata bisa menyerang jiwa secara langsung, tapi sayang kekuatannya kurang. Kenapa aku tidak membunuhnya? Kaisar Buaya sedikit terkejut, dan tubuhnya langsung bersinar. Dia berteriak dengan marah, dan melanjutkan untuk membunuh Mingzi. Ekspresi Mingzi berubah drastis, dan tubuh Dewa Kematian mulai terpisah, dan akhirnya menjelma menjadi 12 tubuh Dewa Kematian, mengelilingi Kaisar Buaya. 12 formasi pertempuran surgawi Mingzi. 12 klon Dewa Kematian dan 12 sabit Dewa Kematian menebas Kaisar Buaya pada saat yang bersamaan. Ini sedikit tipuan. Suara Kaisar Buaya keluar, ekornya menyapu ribuan pasukan, menghancurkan ruang menjadi berkeping-keping. Dengan semburan raungan, 7 atau 8 Dewa Kematian diterbangkan, dan Dewa Kematian yang tersisa juga dihempaskan oleh cakar raksasa Kaisar Buaya. Kaisar Buaya hanya berguncang beberapa kali, dan ada cahaya yang memenuhi udara, seolah-olah ia menahan serangan jiwa Dewa Kematian. Kemudian dia terus menyerang Mingzi seolah tidak ada yang salah. Menabrak. Dengan jentikan ekornya, Dewa Kematian meledak. Kemudian, Kaisar Buaya membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya, mengalahkan Dewa Kematian. Bagaimanapun, Mingzi bukanlah tandingan lawannya. Setelah bertarung lebih dari 10 gerakan, dia benar-benar ditekan, dan 12 klonnya terus-menerus dikalahkan. Segera, hanya satu dari 12 Dewa Kematian yang tersisa, ditangkap oleh 2 cakar Kaisar Buaya dan terkoyak, tubuh Mingzi muncul, mundur dengan liar, dan memuntahkan darah. Mingzi dikalahkan dan juga tak terkalahkan. Tampaknya yang terkuat di benua Shenhuang hanya ada di level ini. Kaisar Buaya melirik Luming dan yang lainnya dengan mata liar. Ekspresi Luming dan Xianyan King tetap tidak berubah, tetapi wajah mereka yang lain sedikit jelek. Mingzi dikalahkan, dan yang tersisa, seperti biksu yang tidak bermoral, Yang Potian, DLL, tidak yakin sama sekali. Kekuatan bertarung mereka mungkin tidak sebanding dengan Mingzi.
Tampaknya benua Shenhuang sudah hancur. Tidak ada jenius yang hebat? Ya, tapi saya tidak tahu di mana peringkat orang yang melakukan gerakan di benua Shenhuang. Puncak tingkat keempat dari spiritual Tuhan pasti ada di benua Shenhuang. Peringkat daratan tidak akan rendah, dan benua buaya ilahi juga tidak bodoh. Mereka yang ingin mereka lawan tentu saja adalah ahlinya. Orang-orang di sekitar berbicara. Siapa di antara kalian yang akan mengambil tindakan selanjutnya? Kaisar buaya terus berbicara, sepertinya dia benar-benar ingin bertarung satu persatu. Ekspresi biksu yang tidak bermoral, yang Potian dan yang lainnya tiba-tiba berubah, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sayang sekali. Ayo kita lakukan ini. Kalian datang bersama-sama, dan aku akan mengurusnya bersama-sama, sehingga kalian dapat mencapai puncak jenderal dengan yakin. Kaisar buaya berkata, begitu sombong sehingga dia benar-benar menginginkan orang dari benua Divine Desolate untuk datang bersamanya. Sialan! Tuobasi mengertakkan gigi dan menunjukkan tatapan tajam di matanya. Jika dia tidak tahu bahwa dia kalah, dia akan bergegas maju. Seperti apa penampilanmu? Apa kamu tidak yakin? Mari kita mulai darimu dulu. Kaisar buaya melirik batu Tuoba, matanya berkilat dingin, dan ekor bersisik ditarik langsung ke arah batu Tuoba. Cici. Ekornya dicambuk, dan ruangan itu hancur seperti kertas. Ekornya, membawa badai luar angkasa yang mengerikan, dicambuk ke arah batu Tuoba. Ekspresi Tuobasi berubah drastis. Tingkat kultivasinya berada di puncak dewa spiritual tingkat ketiga, yang merupakan tingkat lebih rendah dari lawannya. Pada saat ini, lawan menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak ada. Cocok untuknya. Dia mengertakkan gigi dan hendak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan gerakan ini, ketika sebuah suara terdengar. Biarkan aku datang. Sentuh. Luming melangkah maju dan muncul di depan batu Tuoba. Kekuatan naga di tubuhnya meraung dan energi sejatinya mendidih. Luming mengulurkan telapak tangan dan meraih ekor buaya kaisar besar. Jika kamu berani meraih ekorku dengan tangan kosong, lenganmu akan hancur. Kaisar buaya menunjukkan sedikit keganasan di matanya, tetapi saat berikutnya, matanya bersinar karena keheranan. Ekornya menghantam telapak tangan Luming dengan keras, namun telapak tangan Luming tidak bergerak sama sekali, dan seluruh tubuhnya tidak bergerak sama sekali, namun ekornya ditangkap oleh Luming. Minumlah. Luming menghela napas dan meraih ekor kaisar buaya dengan kedua tangannya, seperti palu besar. Dia langsung mengangkat tubuh besar kaisar buaya dan membantingnya ke arah gunung. Menabrak. Tubuh besar kaisar buaya menghantam puncak umum dengan keras, menyebabkan seluruh gunung berguncang dengan hebat. Prasasti tak berujung muncul di permukaan puncak umum, mengimbangi kekuatan yang menakutkan. Jika tidak dijaga oleh formasi prasasti, seluruh jenderal akan diledakkan dan tidak ada satu batu pun yang tertinggal. Orang-orang yang tersisa di benua buaya ilahi tertegun untuk sementara waktu, dan orang-orang yang menonton dari kejauhan juga dalam keadaan linglung. Mereka tidak pernah menyangka ada orang-orang galak di benua desolate ilahi yang benar-benar bisa mengangkat tubuh besar kaisar buaya dan menggunakannya sebagai palu besar. Ini belum berakhir, ini dia lagi, seseorang berteriak. Benar saja, Luming menghancurkannya sekali, tetapi sebelum selesai, dia mengambil tubuh kaisar buaya dan menghancurkannya lagi. Nak, lepaskan aku. Kaisar buaya meraung dan meronta dengan liar. Tapi itu sia-sia, pada saat ini, Luming meledak dengan 8 kekuatan naga, yang tak terkalahkan dan membuat kaisar buaya tidak mampu melawan sama sekali. Ledakan. Tubuh besar kaisar buaya dihancurkan lagi, dan benda di atasnya terus bergetar. Ledakan! 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 Kemudian, raungan besar terus terdengar di puncak gunung, dan kaisar buaya terus dihantam di puncak gunung, berteriak kesakitan. Para jenius di benua Shenhuang, seperti Mingzi, Yang Potian dan lainnya, menghirup udara dingin, terutama Shidu, sambil mengeluarkan keringat dingin. Luming semakin kuat, dan dia benar-benar kejam. Mereka diam-diam berduka atas kaisar buaya. Namun dalam hati, saya merasa sangat nyaman. Kaisar buaya, bukankah itu sangat sombong? Apakah dia akan menjadi anjing mati sekarang? Ledakan. Setelah dipukul lebih dari 10 kali berturut-turut, lawan akhirnya kesulitan mempertahankan fusi darah dan menjelma menjadi wujud manusia lagi. Luming menendang lawan,
membekas di wajah lawan, dan menendang lawan. Menjauh. Ada juga seorang pemuda dari benua buaya yang terbang dan menangkap lawannya, kalau tidak dia tidak akan terbang kemana-mana. Saya tidak menyangka benua buaya ilahi memiliki tuan seperti itu. Saya benar-benar tidak melihatnya. Menarik. Dengan cara ini, giliran benua buaya ilahi yang akan pusing. Beberapa orang di kejauhan sedang berbicara. Bagi mereka, di sisi manapun, victory tidak ada hubungannya dengan mereka hanya menonton kesenangan. Anak itu memang memiliki kekuatan, tapi penguasa sebenarnya dari benua buaya ilahi belum muncul. Mu Feng mendengus dingin dan berkata, kekuatan tempur Luming berada dalam ekspektasinya, karena Luming dapat dengan mudah mengalahkannya sejak awal, itu juga normal baginya untuk mengalahkan master tingkat keempat dewa spiritual benua buaya ilahi. Tapi ada orang yang lebih kuat di benua buaya. Bagaimana dia bisa mengaturnya seperti ini? Bisa jadi sangat sederhana. Bab 1197 salah satu dari 10 besar, Gajah Naga Kuno. Sejauh yang saya tahu, setidaknya ada 2 atau 3 orang di benua buaya ilahi yang telah mencapai dewa spiritual tingkat kelima. Mu Feng mengangkat sudut mulutnya dan menjelaskan. Berapa banyak 2 atau 3 orang yang berada di atas dewa spiritual tingkat kelima? Seseorang menghirup udara dingin. Ya, kegembiraan baru saja dimulai. Mu Feng mencibir, ketajaman matanya semakin kuat. Dewa spiritual tingkat kelima jauh lebih kuat daripada dewa spiritual tingkat keempat. Pada saat ini, para jenius dari benua buaya ilahi semuanya terlihat jelek. Di antara mereka, seorang pemuda kekar yang mengenakan baju besi emas melangkah keluar, menatap Luming dengan mata emas cerah, dan aura kuat berkembang. Saya tidak menyangka ada master yang baik di benua Shenhuang, lumayan. Pemuda lapis baja emas itu berkata dengan dingin. Jika kamu ingin mengambil tindakan, ambil tindakan saja, tidak perlu bicara omong kosong, kata Luming dengan tenang. Hahaha, kamu sangat sombong, tapi, pemuda berbaju besi emas itu tertawa pada awalnya, tapi matanya sangat dingin, matanya melewati Luming dan mendarat di halaman di pegunungan dan hutan. Sungguh membuatku tidak nyaman berpura-pura berlatih dan bersikap tenang di depan kejeniusan dewa buaya benuaku. Jadi, aku akan menjaga orang ini dulu, baru aku akan menjagamu. Setelah itu, si emas, cakar pemuda lapis baja dia mengulurkan tangan dan meraih kekosongan di atas halaman lain. Cakar emas raksasa mengembun dan meraih ke arah bagian dalam halaman lain. Mengambil tindakan terhadap Long Chen. Luming sedikit mengangkat alisnya dan mengangkat sudut mulutnya. Dia sudah lama mengetahui bahwa Long Chen tinggal di villa itu. Sejak awal, Long Chen belum muncul, dan dia sedang berlatih di halaman lain. Jelas, pemuda berbaju besi emas juga menemukan bahwa Long Chen masih berlatih di sana di bawah hidung mereka. Dia merasa tidak senang dan ingin menangkap Long Chen terlebih dahulu dan kemudian berurusan dengan Luming. Sepertinya aku tidak perlu mengambil tindakan. Luming bergumam, mundur ke sisi Xian Yanqing, merasa nyaman. Keluar! Ketika tangan emas besar itu menangkapnya, teriakan dingin datang dari halaman lain, dan sebuah tinju melayang keluar, menghancurkan tangan emas besar itu menjadi berkeping-keping. Sesosok keluar dari halaman lain dan muncul di udara, itu adalah Long Chen. Apakah kamu baru saja mengambil tindakan? Long Chen menatap pemuda berbaju besi emas. Itu benar, aku tidak menyangka tingkat kultivasimu akan. Wah! Sebelum pemuda lapis baja emas itu bisa menyelesaikan kata-katanya, sosok Long Chen sudah mendekati pemuda lapis baja emas itu dengan sangat cepat dan meninjunya. Tekanan dari pukulan ini membuat wajah pemuda lapis baja emas itu berubah dengan liar, dan dia buru-buru meninju. Kedua tinju itu bertemu, dan kulit pemuda lapis baja emas itu tiba-tiba berubah warna menjadi hati babi. Ada suara benturan dengan tubuhnya, dan dia terbang mundur. Lengannya gemetar tanpa henti, dan dia hampir menyemburkan seteguk penuh darah. Kamu berani menyerangku secara diam-diam, kamu tercela, raung pemuda berbaju besi emas, dan buaya raksasa pun muncul di atas kepalanya. Bedanya dengan sebelumnya, buaya raksasa ini berwarna emas, seolah-olah dibuat dari emas. Itu juga merupakan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9. Pria besar berbaju besi emas menggunakan fusi darah, dan auranya sangat keras. Orang ini memiliki tingkat kultivasi di tingkat tengah dewa spiritual tingkat kelima, dan jauh lebih kuat daripada pemuda berarmor skala sebelumnya.
Pemuda berbaju besi emas berubah menjadi buaya raksasa dan bergegas menuju Long Chen. Ledakan. Aura di tubuh Long Chen melonjak, dan kedua lengannya menjadi lebih tebal, 2 kali lebih tebal dari biasanya. Itu sisik naga. Mata Luming bergerak, dan dia melihat sisik seperti sisik naga di lengan Long Chen yang menebal. Mungkinkah garis keturunan Long Chen adalah sejenis naga asli? Luming menebak. Ledakan. Ledakan. Long Chen terus-menerus memukul dengan kedua tangannya. Pukulan pertama menghempaskan ekor pemuda berbaju besi emas, dan pukulan kedua langsung mengenai kepala buaya raksasa yang ditransformasikan oleh pemuda berbaju besi emas tersebut. Dengan bunyi gedebuk, tubuh buaya raksasa itu mundur dengan liar ke belakang. Long Chen maju selangkah, mendekati buaya raksasa itu, mengangkat tinjunya yang besar, dan terus-menerus memukulnya. Kekuatan tinju menembus segalanya, dan buaya raksasa itu tidak dapat menahannya. Pemuda berbaju besi emas itu menjerit kesakitan saat dia terus-menerus dibombardir dengan tinju. Sial, penjahat lain telah muncul di benua kesunyian ilahi. Dia sebenarnya sangat kuat sehingga dia bahkan tidak bisa bersaing dengan orang kuat di tingkat kelima dewa spiritual. Benua kesunyian ilahi. Kekuatan bertarung Long Chen membuat para penonton gemetar. Hah? Wajah Mu Feng sangat dingin dan dia mendengus, tapi matanya juga menunjukkan keterkejutan. Long Chen ini juga seseorang yang harus dia hadapi, tetapi kekuatan tempurnya melebihi harapannya. Menabrak! Menabrak! Setelah beberapa pukulan berturut-turut, pemuda berbaju besi emas itu meratap. Berhenti! Seorang pemuda di benua buaya ilahi berteriak, dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Omong kosong, jika kamu ingin mengambil tindakan, ayo kita lakukan bersama. Jangan ganggu latihanku, tegur Long Chen. Sial, sombong sekali. Dia benar-benar sombong. Saya menyarankan agar kita mengambil tindakan bersama untuk menekan orang ini. Itu benar, mari kita bertindak bersama. Sikap menghina Long Chen membuat orang-orang muda di benua buaya ilahi mengaum dengan marah, mata mereka merah karena marah. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius tiada tara, berdiri di puncak benua buaya ilahi yang luas. Bahkan Kaisar pun tidak berani memandang rendah mereka. Kapan mereka pernah dihina sedemikian rupa? Mereka semua berteriak ingin mengambil tindakan bersama. Ledakan! Ledakan! Setidaknya ada 7 atau 8 anak muda dari benua buaya ilahi dengan garis keturunan muncul dari kepala mereka. Mereka semua adalah garis keturunan tingkat Dewa 9 tingkat, dan mereka semua adalah buaya raksasa. Sebagian besar masyarakat di benua buaya ilahi mewarisi darah berbagai buaya dewa purba, buaya kaisar, dan buaya raksasa. Sebanyak 7 anak muda menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi buaya raksasa. 2 di antaranya memiliki aura yang sangat kuat. Dewa spiritual tingkat kelima akhir, dan dewa spiritual puncak tingkat kelima. Mata Luming bergerak, dan dia melihat tingkat kultivasi pemuda dari benua buaya ilahi. Selain itu, semua orang adalah makhluk di tingkat dewa spiritual tingkat 4. Sedangkan bagi mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah, mereka tidak mengambil tindakan. 7 tuan berubah menjadi buaya raksasa dan bergegas menuju Long Chen bersama-sama. Kali ini, kita bisa mengeluarkan kekuatan Long Chen. Termasuk Luming. Anak muda lainnya di benua Shenhuang sedikit penasaran di mata mereka, ingin melihat kekuatan Long Chen yang sebenarnya. Ada juga sedikit semangat juang yang langka di mata Long Chen. Mengaum. Raungan yang menggemparkan terdengar, dan sesuatu yang besar muncul di atas kepala Long Chen. Itu adalah seekor gajah raksasa, sangat besar, lebih besar dari gunung. Namun gajah raksasa ini berbeda dengan gajah biasa karena bersisik, dan sisiknya seperti baju besi naga. Tubuh gajah raksasa juga diselimuti 9 cakra emas. Namun tekanan yang berasal dari gajah raksasa jauh lebih kuat daripada tekanan yang berasal dari garis keturunan tingkat 9 tingkat dewa lainnya. Ini gajah naga purba. Seseorang benar-benar membangkitkan garis keturunan gajah naga purba. Sebuah suara terkejut terdengar dari telinga Luming. Itu adalah Dandan. Sepertinya dia merasakan aura Long Chen. Garis keturunan Dandan dan muncul dari peta gunung dan sungai. Gajah naga purba. Apakah itu hibrida dari naga asli dan gajah dewa? Luming tercengang. Tidak, gajah naga purba adalah ras yang terpisah. Ia tidak ada hubungannya dengan naga sejati.
Ia bahkan jauh lebih kuat dari naga sejati. Ini karena gajah naga purba sama terkenalnya dengan 9 naga. Bersama saya, itu adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas. Dandan menjelaskan. Gajah naga kuno adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas. Jantung Luming berdetak kencang. Tidak heran Long Chen begitu kuat. Garis keturunan yang terbangun sebenarnya adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas. Bab 1198 Menara Dwi Bao. Seberapa kuat garis keturunan dari 10 binatang perang dapat dilihat dari garis keturunan 9 naga. Garis keturunan 9 naga sekarang hanya berada di tingkat ke-8 dari tingkat dewa, tetapi 8 kekuatan naga yang dikandungnya, ditambah dengan kekuatan melahap, kekuatan tempur ledakan sudah sangat mencengangkan. Selain itu, hal yang paling kuat tentang garis keturunan Jiulong adalah kekuatan melahap dan memurnikan, yang dapat memurnikan semua energi dan bahkan konsepsi artistik, dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi, dan meningkatkan garis keturunan. Prestasi Luming saat ini sangat diperlukan bagi darah Kowon. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya garis keturunan gajah naga purba, yang sama terkenalnya dengan garis keturunan 9 naga. Gajah naga kuno adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas. Ia terkenal dengan kekuatan tempurnya. Ia sangat kuat dan dapat menembus dunia dan menekan segalanya. Ia sangat kuat hingga menakutkan. Orang ini dapat membangkitkan darah dari gajah naga kuno. Sungguh menakjubkan. Dandan menghela nafas. Aduh! Naga dan gajah itu meraung keras, dan tekanan memenuhi udara, menyebabkan jenius dari benua buaya ilahi mengubah wajahnya dengan liar. Ledakan! Long Chen berubah menjadi gajah naga, melangkah keluar, dan menginjak buaya raksasa yang diubah oleh pemuda lapis baja emas. Buaya raksasa emas itu roboh dan meledak, dan sosok pemuda lapis baja emas muncul, berlumuran darah, dan darah muncrat dari mulutnya dan jatuh ke tanah. Jelas, Long Chen menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuhnya, tetapi juga melukainya dengan parah. Aduh! Segera gajah naga purba itu mengeluarkan raungan panjang, menggulung belalainya, dan tersapu, ada 3 dewa spiritual tingkat 4. Pembuluh darah mereka runtuh satu demi satu, dan tubuh mereka ditarik keluar sambil berteriak. Ayo bersama! Orang terkuat di benua buaya ilahi, eksistensi di puncak dewa spiritual tingkat ke-5, berteriak pada saat ini, dan menarik ekornya ke arah gajah naga kuno. Menabrak! Menabrak! Gajah naga purba sebenarnya sangat fleksibel. Ia mengambil 2 langkah dan menghadang lawan dengan ledakan energi yang mengerikan. Pada saat yang sama, kedua gadingnya bersinar, dan 2 sinar cahaya meledak, terbang seperti 2 pisau surgawi. Beberapa orang jenius lainnya dikalahkan dan bentuk garis keturunan mereka diubah menjadi tubuh manusia dan terbang keluar sambil berteriak. Di langit, hanya ada 2 buaya dewa daratan ajaib yang berada di dewa spiritual tingkat ke-5. Gajah naga purba melangkah keluar, langit berguncang, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Meskipun 2 jenius dari benua buaya mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat menahannya sama sekali dan hancur total. Hanya setelah beberapa gerakan, mereka berdua berteriak, kekuatan garis keturunan mereka menghilang, dan mereka berubah menjadi bentuk manusia. Mereka mundur dengan gila, darah muncrat dari mulut mereka, dan mereka memandangi gajah naga besar di langit dengan ketakutan. Gajah naga kuno menyusut, dan tubuh Long Chen muncul kembali. Dia melirik para jenius dari benua buaya ilahi dengan acuh tak acuh, dan suara dingin keluar, keluar. Para jenius dari benua buaya ilahi memiliki wajah yang jelek, tetapi mereka memiliki wajah yang jelek. Tidak berani tinggal, bersama mereka yang terluka orang-orang mundur satu demi satu dan kembali ke Sawyer Peak dengan patuh. Sangat kuat. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Bahkan bakat tak tertandingi di tingkat ke-5 dewa spiritual pun rentan. Satu-satunya dengan kekuatan tempur seperti itu hanya 10 benua teratas yang akan muncul. Sungguh menakjubkan. Kali ini Sekte Tianshan memilih murid, kita memiliki musuh kuat lainnya. Di kejauhan, ada para jenius dari benua lain, serta para jenius dari benua Shensu, menatap ke arah mata Long Chen penuh kesungguhan. Sial, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Mu Feng mengertakkan gigi dan terlihat jelek. Dia awalnya ingin orang-orang dari benua buaya ilahi menyiksa benua sunyi ilahi, tetapi tanpa diduga, hasilnya justru sebaliknya.
Long Chen tampak tenang dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung kembali ke vilanya dan terus berlatih. Aneh sekali. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu yakin? Xian Yanqing mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming. Artinya, apakah Lu Ming yakin dengan Long Chen? Kultivasi puncak dewa spiritual tingkat kelima, garis keturunan naga gajah kuno, memang sangat kuat. Namun, kapan saya pernah dikalahkan dalam pertempuran di tingkat yang sama? Lu Ming tersenyum percaya diri. Dia memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Long Chen. Bao. Xian Yanqing mengerutkan bibirnya, tapi ada senyuman di wajahnya. Keduanya berbicara dan kembali ke halaman lain untuk melanjutkan latihan. Ada waktu kurang dari 3 bulan hingga Sekte Tianshan memilih murid. Semua orang ingin memanfaatkan waktu untuk berlatih lebih banyak dan meningkatkan kekuatan mereka. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar peluang untuk terpilih. Waktu berlalu, dan setengah bulan telah berlalu. Lu Ming telah berlatih keras setiap hari dan telah membuat kemajuan besar. Berbagai konsepsi artistik telah meningkat pesat. Namun, konsepsi artistik bumi masih berada di puncak pencapaian minor tingkat keempat dan belum memasuki tingkat keempat. Pencapaian yang luar biasa. Di sisi lain, Lu Ming sebenarnya mempraktikkan langkah Jiulong Tiantian ke langkah ke-8 dalam satu gerakan. Langkah ke-8 sudah setara dengan kekuatan keterampilan bela diri tingkat dewa kelas atas. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, dia belum bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, tetapi ketika digunakan, kekuatannya pasti akan lebih kuat, membuat pertarungan Lu Ming kekuatan bahkan lebih kuat beberapa perbaikan. Pada hari ini, Lu Ming dan Xian Yanqing pergi bersama. Sudah lebih dari setengah bulan sejak mereka datang ke istana Nanshan benua Shenzhou, namun mereka belum berkeliling. Keduanya berencana untuk berjalan-jalan, mengapresiasi adat istiadat dan adat istiadat benua Shenzhou, dan melihat apakah ada harta karun yang ada. Tidak ditemukan di benua Shenhuang, Anda bisa membeli rumput, bahan dan sejenisnya. Terutama bahan untuk pil nirwana, beberapa di antaranya sulit ditemukan di benua Shenhuang, namun belum tentu di benua Shenzhou, mungkin Anda bisa menemukannya. Keduanya terbang keluar dari General Peak dan menuju jalan yang sibuk. Saudara Lu, terima kasih Nona, kebetulan sekali. Sebuah suara datang dari samping. Saudara Ye. Lu Ming melihat dan melihat bahwa itu adalah Ye Chuan. Kalian berdua, apakah kalian berencana pergi berbelanja? Ye Chuan bertanya. Benar, saya sudah berada di sini lebih dari setengah bulan dan saya bahkan belum pernah berbelanja. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apakah kalian berdua harus pergi ke suatu tempat? Ye Chuan bertanya. Tidak, saya hanya berjalan-jalan untuk melihat apakah saya bisa membeli beberapa bahan, ramuan, dan sejenisnya, kata Lu Ming. Jika itu ramuan spiritual biasa, bahan-bahan, DLL, maka itu dapat ditemukan di toko-toko biasa. Jika itu adalah bahan-bahan langka, ramuan, DLL, sulit untuk melihatnya di toko-toko biasa. Saya tahu tempat di mana Anda bisa mendapatkannya bahan yang sangat berharga, obat ajaib. Kata Ye Chuan. Oh, di mana? Mata Lu Ming berbinar. Menara Dui Bao. Menara Dui Bao? Lu Ming bingung. Seperti namanya, Menara Dui Bao adalah tempat bertukar harta karun. Selama kamu masuk, kamu bisa mengambil harta yang tidak kamu butuhkan dan menukarnya dengan orang lain dengan harta yang kamu butuhkan. Mereka secara alami akan mengeluarkannya dan menukarnya. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan beberapa harta langka. Ye Chuan menjelaskan. Masih ada tempat seperti ini, pergilah dan lihatlah. Mata Lu Ming berbinar. Haha, aku akan pergi ke Menara Dui Bao, aku yang akan memimpin jalannya. Ye Chuan berkata dengan berani. Ye Chuan memimpin jalan, dan mereka bertiga mendarat di jalan berikutnya. Mereka berjalan di sepanjang jalan sebentar dan sampai di sebuah bangunan besar. Ini adalah sebuah paviliun, tetapi sangat luas, mencakup area yang sangat luas, dan memiliki 7 lantai, menjulang tinggi ke langit dan menonjol di depan banyak bangunan. Kisi-kisi bangunan, dengan dinding merah dan ubin hijau, diukir indah dan megah. Di sampingnya terdapat sebuah plakat dengan 3 karakter besar di atasnya, Menara Dui Bao. Bab 1199 Kayu Guntur Surgawi. Gedung Dui Bao dulunya adalah tempat bagi orang-orang berkuasa dari generasi tua untuk masuk dan bertukar harta, tetapi baru-baru ini,
para jenius dari seluruh benua berkumpul. Saya mendengar bahwa periode ini disediakan oleh Ji Hongchen, khusus untuk para jenius generasi muda untuk bertukar harta. Ye Chuan menjelaskan. Ji Hongchen? Lu Ming dan Xian Yanqing sedikit terkejut. Haha, Ji Hongchen adalah salah satu dari 3 jenius terkuat di istana Nanshan kita. Dia adalah wanita yang luar biasa dan luar biasa. Dia mungkin berada di lantai paling atas hari ini. Jika dia punya kesempatan, dia mungkin bisa melihatnya. Ketika berbicara tentang Ji Hongchen, mata Ye Chuan berbinar. Lu Ming tersenyum tipis, lalu mereka bertiga berjalan menuju Menara Dui Bao. Gedung Dui Bao ini terdapat 7 lantai, masuknya harus membayar biaya tertentu, untuk masuk lantai 1 harus membayar 1.000 batu kasar per orang, semakin tinggi naik maka semakin tinggi pula batu kasar yang dibayar. Mereka bertiga membayar biayanya dan melangkah ke pintu yang terang. Ya, pintu Menara Dui Bao bukanlah pintu biasa, melainkan gerbang teleportasi, masuk berarti berteleportasi masuk. Setelah ketiga orang itu masuk ke portal, saat berikutnya mereka muncul di sisi aula. Aulanya sangat luas dan besar, terdapat deretan meja dan kursi di sekeliling aula, saat ini sudah banyak orang yang duduk di meja dan kursi tersebut. Ada ruang terbuka yang sangat luas antara meja dan kursi. Saat ini ada seorang pemuda berdiri di ruang terbuka sambil memegang harta karun di tangannya. Sepotong Flint Star Fine Iron adalah bahan pemurnian senjata tingkat ke-7 tingkat atas. Dapat ditukar dengan 3 pil Dewa Angin. Siapapun yang memiliki 3 pil Dewa Angin dapat mengambil sepotong Flint Star Fine Iron ini. Pemuda itu melihat sekeliling dan suaranya menyebar ke seluruh aula. Aku kebetulan punya 3 pil Dewa Angin, jadi aku akan menukarnya denganmu. Setelah beberapa saat, seorang wanita muda berdiri, mengeluarkan botol giok, dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Pemuda itu membuka gioknya. Botol dan melihatnya, menunjukkan kegembiraan dan berkata, ini benar-benar pil Dewa Angin, terima kasih banyak, saya akan memberikan Anda sepotong besi suising ini. Pemuda itu menyerahkan besi batu itu kepada wanita muda itu, mereka berdua mengambil sesuatu dan duduk dengan gembira. Lantai pertama ini penuh dengan orang-orang dengan tingkat budidaya rendah. Umumnya, hanya ada sedikit produk berkualitas tinggi yang bisa ditukar di sini. Ayo naik, kata Ye Chuan. Lu Ming mengangguk, dan dengan sapuan kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa sebagian besar anak muda pada tingkat ini berada di bawah tingkat spiritual. Mereka bertiga berjalan menuju pintu terang lain di satu sisi. Lintasan antara setiap level memerlukan gerbang teleportasi. Ada juga orang yang menjaga portal, mereka bertiga menyerahkan batu aslinya dan melangkah ke dalam portal. Tata letak lantai 2 sama persis dengan lantai 1, namun jumlah orangnya lebih sedikit, namun budidayanya lebih kuat dari lantai 1. Di beberapa lantai pertama, tidak satu pun dari 3 orang itu yang berhenti. Tak lama kemudian, kami sampai di lantai 5. Saudara Ye, apakah kamu masih ingin terus naik? Saya akan melihat apakah ada yang saya butuhkan di lantai ini, kata Ye Chuan. Saudara Ye, tolong, ayo naik dan melihat, kata Lu Ming. Bahan yang dibutuhkan untuk pil nirvana sangat langka, semakin tinggi Anda pergi, semakin tinggi tingkat kultivasi para jenius yang muncul, dan semakin besar kemungkinan mereka untuk muncul. Lu Ming berencana untuk melanjutkan ke atas. Oke, kalau begitu aku harap kalian berdua beruntung dan menukarnya dengan apa yang kalian butuhkan. Ye Chuan mengepalkan tinjunya, lalu berjalan menuju aula dan duduk di kursi di sebelahnya. Lu Ming dan Xian Yanqing terus berjalan menuju pintu terang dan tiba di lantai 6. Di lantai 6 jumlah orangnya lebih sedikit, sekilas hanya ada lebih dari 50 orang, masing-masing adalah pemuda, masing-masing memiliki aura yang kuat dan memiliki bakat naga dan burung phoenix. Jelas sekali, mereka semua jenius dari semua benua. Setelah mencapai lantai ini, Lu Ming dan Xian Yanqing tidak melanjutkan ke atas, tetapi berjalan menuju meja dan kursi di tepi aula. Pada saat ini, Lu Ming memperhatikan beberapa cahaya dingin dan menyapu ke arah mereka. Ternyata dia dari benua buaya. Lu Ming sedikit mengangkat sudut mulutnya, mengabaikan tatapan mata si jenius dari benua buaya, dan duduk di meja dan kursi di sebelahnya. Saat ini, di tengah aula, ada seorang pemuda memegang harta karun, ingin menukarnya dengan orang lain dengan harta yang dia butuhkan.
Namun pemuda itu bertanya beberapa kali, namun tidak ada yang menjawab, tentunya tidak ada yang memiliki harta yang dibutuhkannya. Akhirnya pemuda itu menghela nafas dan mengundurkan diri. Setelah orang ini mundur, orang lain maju, dan sebuah tanduk putih susu muncul di tangannya. Ini adalah tanduk harimau cahaya suci. Ini adalah material teratas tingkat 8. Dapat ditukar dengan gerakan tingkat dewa dan seni bela diri tingkat rendah. Siapapun yang memilikinya dapat mengambil tanduk harimau cahaya suci ini. Orang ini memperkenalkan. Harta karun yang muncul di lantai 6 memang jauh lebih maju daripada yang ada di lantai bawah. Hati Luming tergerak. Namun, unicorn harimau cahaya suci ini bukanlah yang dia dan Xie Nianqing butuhkan, jadi mereka berdua secara alami tetap diam. Aku akan memberimu ketampilan seni bela diri sebagai gantinya. Seorang pemuda berdiri dan mengeluarkan sebuah buku rahasia. Keduanya menukarnya, dan semua orang senang. Selanjutnya, para remaja putra dan putri maju satu persatu, mengambil harta mereka sendiri, dan memberitahu mereka harta apa yang mereka butuhkan. Tentu saja tidak semua orang bisa menukarkan harta yang mereka butuhkan, beberapa orang akan puas dengan hal terbaik berikutnya, jika beberapa orang mampu mendapatkan harga yang bagus, mereka akan menjualnya langsung untuk mendapatkan sejumlah batu kasar. Luming dan Xie Nianqing melihatnya selama setengah jam, tapi sayangnya, tidak ada harta yang mereka butuhkan. Sepertinya kita harus pergi ke lantai 7 untuk melihatnya. Luming berkata sambil tersenyum masam kepada Xie Nianqing. Aku punya sepotong Thunderwort di tanganku, dan aku bisa menukarnya dengan buah asap ungu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, yang mengejutkan Luming. Tian Lei Mu. Mata Luming berbinar. Pohon guntur memiliki kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat, digunakan untuk memahami konsepsi artistik guntur, dan efeknya sangat bagus. Salah satu konsepsi artistik Luming adalah konsepsi artistik guntur. Jika Anda menggunakan kayu Tian Lei untuk memahaminya, Anda dapat menghemat banyak waktu untuk memahami konsepsi artistik guntur. Namun, Luming tidak memiliki buah asap ungu, dan Luming sedikit mengernyit. Untung saja beberapa orang yang berada di tempat kejadian juga sedikit terharu, namun beberapa saat tidak ada yang berkata apa-apa, yang jelas tidak ada buah asap ungu. Apakah tidak ada buah asap ungu? Pemuda yang mengeluarkan kayu guntur surgawi bertanya, menunjukkan kekecewaan. Saudaraku, bolehkah aku membelinya dengan batu kasar? Seseorang bertanya. Pemuda yang mengeluarkan kayu Tian Lei merenung sejenak dan kemudian berkata, karena tidak ada buah asap ungu, ayo kita beli dengan batu mentah. Anda menawar, dan yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya, akan menawarkan 500.000 batu mentah. Segera, seseorang mengajukan penawaran. Saya akan membayar 600.000. Saya akan membayar 650.000. Segera, harga terus naik, dan saya dipanggil untuk 800.000 batu kasar. Konsepsi artistik guntur adalah salah satu dari 9 konsepsi artistik yang umum. Tentu saja banyak orang yang memahaminya, dan banyak juga yang mengajukan penawaran, oleh karena itu Luming tidak terburu-buru untuk menawar. Tak lama kemudian, harganya naik menjadi 1 juta batu kasar. Saya akan menawarkan 2 juta batu kasar. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, menggandakan harganya. Itu dia, si jenius dari benua buaya. Mata Luming bergerak dan dia mengenali pemuda yang tiba-tiba menaikkan harganya. Pria ini adalah orang terkuat di benua buaya ilahi, dengan tingkat kultivasi puncak dewa spiritual tingkat kelima. Dia dengan mudah dikalahkan oleh setengah Long Chen. Sebulan yang lalu. Saat ini, dia menatap pohon guntur dengan mata berapi-api. Garis keturunan orang ini adalah buaya raksasa yang penuh dengan atribut guntur dan kilat, dan yang ia pahami juga merupakan konsepsi artistik tentang guntur. Bab 1200 melawan kegilaan buaya. Penambahan 1 juta batu kasar secara tiba-tiba menunjukkan bahwa keajaiban benua buaya bertekad untuk menang, dan banyak orang memilih untuk menyerah. Namun, beberapa orang terus menawar. Saya akan membayar 2,1 juta. 2.200.000. Masih ada 2 tawaran, menaikkan harga menjadi 2,2 juta. 3 juta. Si jenius dari benua buaya berbicara lagi, dengan tatapan tajam, bertekad untuk menang, dan tiba-tiba menaikkan harga menjadi 3 juta. Maniak buaya, karena kamu sangat menginginkan kayu guntur surgawi ini, izinkan aku memberikannya kepadamu.
Seorang pemuda yang awalnya menawar kayu itu berkata dan mengundurkan diri dari kompetisi. Krokodil Kuang adalah nama seorang jenius terkuat di benua buaya. Lupakan saja, 3 juta batu kasar sudah tidak berharga lagi. Lebih baik saya menyimpannya dan membeli yang lain. Pemuda lainnya menggelengkan kepalanya dan menyerah dalam kompetisi. Buaya Kuang memiliki senyuman di wajahnya. Konsepsinya tentang guntur telah mencapai hambatan. Kayu guntur surgawi ini mungkin dapat membantunya menerobos kemacetan. Sekarang dia melihat tidak ada yang bersaing dengannya, dia secara alami sangat gembira. Haha, kalau begitu, aku akan membeli kayu guntur langit ini, buaya tertawa liar. Tunggu sebentar, saya akan menawarkan 3,5 juta batu kasar. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, menyebabkan buaya Kuang berhenti di tengah kalimat. Kemudian, matanya bersinar dengan tajam, dan dia melihat ke arah orang yang membuat suara. Itu kamu, dari benua Shenhuang. Melihat orang yang berbicara, tatapan tajam di mata buaya Kuang menjadi semakin kuat. Orang yang mengajukan penawaran tentu saja adalah Luming. Saya menawarkan 3,5 juta batu kasar, apakah Anda mau atau tidak? Jika tidak, kayu guntur surgawi adalah milik saya. Luming melirik buaya Kuang dan berkata dengan tenang. Aku akan memberimu 4 juta batu kasar. Buaya Kuang mengertakkan gigi. 5 juta. Luming langsung menambahkan 1 juta. Sekarang, ada segunung batu kasar di cincin penyimpanan Luming. Dia tidak punya banyak barang lain, tapi ada banyak batu kasar. Jika dia menambahkan 1 juta batu kasar, dia bahkan tidak akan mengangkat kelopak matanya. Wajah buaya Kuang berubah muram. 5 juta batu kasar sudah melebihi anggarannya. Nah, apakah kamu bertekad untuk melawanku? Buaya Kuang menatap Luming dengan mata tidak ramah. Ini konyol. Tentu saja, semua orang menginginkan harta karun. Bukan hanya kamu yang bisa menggunakan kayu guntur surgawi. Aku juga bisa menggunakannya. Tentu saja aku juga menginginkannya. Apa hubungannya denganmu? Jika kamu mau itu, tambahkan saja batu aslinya. Jika tidak ada batu asli, diam saja. Luming berkata dengan tenang. Nak, jangan berpikir bahwa hanya karena Long Chen keluar dari benua Shenhuang, beberapa sampahmu yang lain bisa menjadi tirani. Sudah kubilang, jika Long Chen tidak ada di sini, aku bisa menekanmu hanya dengan 1 jentikan tanganku. Buaya berteriak dengan marah, memalingkan wajahnya sepenuhnya. Selama ini, nama Long Chen juga tersebar, sehingga buaya Kuang mengetahuinya. Bodoh. Luming mengerutkan bibirnya dengan ringan. Semuanya, Menara Dui Bao, tidak ada aturan yang melarang mengambil tindakan, kan? Suara buaya Kuang terdengar, bertanya pada yang lain. Tidak, memang tidak ada aturan yang melarang mengambil tindakan di Menara Dui Bao. Seseorang berkata, dengan mentalitas menonton kesenangan. Oke, orang ini sengaja memprovokasi saya dan menaikkan harga dengan saya. Saya hanya bisa memberinya pelajaran dan memberitahu dia bahwa tindakan dan perkataan setiap orang harus dikaitkan dengan kekuatannya. Tanpa kekuatan, beberapa tindakan tidak dapat dilakukan. Ya, di sana ada beberapa hal yang tidak bisa kamu katakan. Buaya Kuang berdiri, melangkah keluar, dan mendekati Luming dengan mata dingin. Haha, sepertinya buaya itu sudah gila. Anak itu mungkin akan disiksa. Seseorang mencibir. Memang benar, Long Chen di benua Desolate Ilahi memang kuat dalam pertempuran, tapi kecuali Long Chen, semua orang adalah sampah. Namun, dia ingin menggunakan reputasi Long Chen untuk menjadi tirani di luar. Wajar jika dia disalahgunakan. Orang seperti itu harus dibunuh. Ini hanya masalah waktu. Ada gelombang diskusi di mana-mana. Semua diskusi ini didengar oleh Luming. Luming tidak bisa berkata-kata, kapan dia menggunakan reputasi Long Chen untuk mendominasi? Mungkinkah karena dia punya banyak uang dan ingin membeli sesuatu dengan harga tinggi, dia meminjam reputasi Long Chen? Orang-orang ini sangat imajinatif. Faktanya, tidak mengherankan. Di masa lalu, benua Shenhuang tidak dianggap kuat di antara benua lain, dengan level di bawah rata-rata. Kali ini, keberadaan seperti Long Chen muncul, dengan kekuatan tempur yang luar biasa di mata orang lain. Long Chen adalah kasus khusus, dan seluruh benua Shenhuang lainnya masih berupa sampah. Sekarang, dengan sepotong sampah yang diseret seperti ini, mereka secara alami berpikir bahwa Luming menggunakan reputasi Long Chen untuk bertindak secara tirani.
Nak, keluar dari sini sekarang, berhentilah menawarku, dan aku akan membiarkanmu pergi, kata buaya kuang. Bagaimanapun, dia masih sedikit takut pada Long Chen. Puncak prajurit dan puncak jenderal tempat mereka tinggal berdekatan satu sama lain. Jika Long Chen datang mengganggunya nanti, dia juga akan takut. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Qing, jika seseorang seperti ini datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte Tianshan, mengapa saya merasa peluang kita untuk menang meningkat pesat? Saya juga berpikir begitu. Hei, lihat, wajah orang ini telah berubah lebih gelap dari hati babi. Xian Yanqing menyipitkan matanya dan bergumam bersama Lu Ming. Keduanya saling mengucapkan sesuatu yang membuat wajah buaya kuang berubah warna menjadi hati babi karena marah. Mencari kematian, aku akan menghancurkanmu. Buaya itu mengaum dengan liar, kuku-kuku tajam tumbuh dari cakarnya, dan telapak tangannya ditutupi sisik, seperti cakar buaya, dengan bekas guntur dan kilat di atasnya. Buaya itu dengan ganasnya mencengkeram leher Lu Ming dengan cakarnya, secepat kilat, sangat cepat. Cakar ini sangat kuat sehingga bahkan seorang pejuang biasa di tingkat ketujuh dewa spiritual akan ditangkap sampai mati oleh cakar ini. Ledakan! Ledakan! 8 kekuatan naga di tubuh Lu Ming meledak, otot lengannya menonjol, dan dia meninju. Menabrak! Suara tabrakan terdengar. Klik! Klik! Tiba-tiba terdengar suara patah tulang, buaya mendengus, wajahnya berubah drastis, dan tubuhnya terbanting ke belakang. Di aula utama, prasasti padat muncul di tanah, menghilangkan kekuatan buaya kuang. Orang ini sangat kuat. Orang lain di samping terkejut dan sedikit ngeri. Pada saat ini, cakar buaya kuang telah berubah bentuk dan terpelintir menjadi satu, ternyata 5 jari buaya kuang patah karena pukulan Lu Ming. Dengan satu pukulan, ia tidak hanya menahan serangan buaya kuang, tetapi juga mematahkan jari-jari buaya kuang. Kekuatan semacam ini sungguh mencengangkan. Mencari kematian. Buaya kuang meraung marah, dan aura dewa spiritual tingkat kelima meledak sepenuhnya. Pada saat yang sama, darah muncul di atas kepalanya. Ia menjelma menjadi buaya raksasa yang bergemuruh, namun karena berada di menara Dui Bao, ukuran buaya raksasanya jauh lebih kecil, tidak seperti yang di luar yang sebesar gunung. Di sini, ukuran buaya raksasa telah menyusut hingga 10 meter panjangnya, namun kekuatannya tidak melemah sama sekali dan masih menakutkan. Buaya itu meraung keras dan menerkam ke arah Lu Ming. Hari ini, aku akan memberimu beberapa pelajaran. Lu Ming berdiri, garis keturunan ketiga muncul, rambutnya berubah menjadi merah darah, dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyelimuti kegilaan buaya. Memanggil. Garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang perang, Lu Ming memegang pedang dan menebasnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.